Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ahmad Taqiyuddin Anwari. Oke teman-teman semua, pada minggu ini saya akan membahas learning journal tentang penulisan makalah. Yang mana pada minggu ini, tepatnya pada hari Selasa kemarin, ketika teman saya selesai presentasi, ternyata banyak loh penulisan makalah-makalah yang salah gitu. Teman-teman tahu nggak apa saja sih yang mana ketika kita menulis makalah itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan makalah. Oke teman-teman semua, yang pertama itu judul beda dengan materi yang dibahas. Oke, ketika kita menuliskan judul itu harus beda dengan materi apa yang dibahas. Contoh, ketika dosen mengasih kita materi tentang fungsi, jenis, ciri artikel, dan berita di media massa, yang mana kita sebagai mahasiswa ketika mencari judul itu harus beda dengan materi tadi yang sudah dikasih. Jangan kita menulis judul itu mengambil dari materi yang sudah dosen kasih, seperti itu. Yang kedua, penulisan kata pengantar, yang mana ketika kita menuliskan kata pengantar, di bawahnya itu kan biasanya tertera bahwasanya tempat dan tanggal penulisan oleh kelompok siapa misalnya. Seharusnya ketika kita menulis tempat dan tanggal penulisan itu jangan terlalu mepet dengan kalimat kata pengantarnya. Seperti ini bisa Anda lihat. Oke, yang ketiga itu ada penulisan daftar isi, yang mana ketika kita nulis daftar isi itu yang di bold jangan semuanya kita bold, tetapi hanya bab-babnya saja. Semisal di dalam daftar isi itu ada yang namanya kata pengantar. Kata pengantar itu harus kita bold. Selanjutnya ada daftar isi harus kita bold. Selanjutnya ada bab 1 pendahuluan, itu harus kita bold. Yang mana di bab 1 pendahuluan itu ada yang namanya latar belakang. Ada yang namanya latar belakang, ada rumusan masalah dan juga tujuan. Itu tidak perlu kita bold karena itu termasuk bagian dari subbab. Mungkin teman-teman sudah mulai paham. Jadi ketika kita menulis daftar isi, yang harus kita bold itu hanya babnya saja, bukan subbabnya juga kita harus ikut bold. Oke? Oke teman-teman, yang selanjutnya yang keempat itu ada latar belakang, yang mana latar belakang itu masuknya ke bab 1. Ketika kita menulis latar belakang itu jangan hanya 1 alinea atau 2 alinea saja, tetapi kita menulis latar belakang itu harus minimal 6 halaman guys. Seperti penulisan skripsi ya. Ya memang betul. Yang namanya penulisan karya tulis ilmiah itu harus sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Dan tadi kan maksimalnya 6 halaman ya. Tadi kan minimalnya 6 halaman. Nah, sekarang maksimalnya itu 10 halaman. Seperti itu. Ketika kita menulis latar belakang itu jangan hanya beberapa paragraf doang, tetapi kita buat seminimal mungkin itu 6 halaman. Terus lanjut, yang kelima itu ada footnote. Ketika kita menulis karya tulis ilmiah, terutama kita menulis makalah, itu harus menggunakan footnote ataupun body note. Kenapa? Karena supaya kita mengetahui ini kalimat ini sumbernya ini dari mana, asalnya dari mana. Jangan kita ketika nulis makalah itu tidak menggunakan footnote, soalnya pasti dari ChatGPT. Maka dari itu ketika kita menulis makalah itu harus menggunakan footnote atau body note supaya kita mengetahui sumbernya itu dari mana, entah itu dari jurnal ataupun buku dan lain sebagainya.
Selanjutnya yang keenam, ketika kita menulis kesimpulan itu harus ada dari jawaban dari rumusan masalah. Karena yang namanya kesimpulan itu kita menyimpulkan dari semua penjabaran-penjabaran yang sudah dijelaskan pada jawaban rumusan masalah. Seperti itu. Selanjutnya nih, yang terakhir, yang ketujuh, itu ada penulisan judul pada daftar pustaka. Yang mana ketika kita menuliskan judul pada daftar pustaka itu harus diitalik. Seperti contoh, Sumadiria H tahun 2005 titik jurnalistik Indonesia titik 2 menulis berita dan feature. Nah itu kan termasuk sebuah judul ya, yang mana ketika kita menulis judul pada daftar pustaka itu harus kita italik atau di garis miring seperti itu. Jikalau kita menulis bukan lewat Microsoft akan tetapi lewat kertas, kita harus menggaris bawahi judul tersebut seperti itu. Oke, mungkin sekian penjelasan learning journal pada minggu ini dari saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan datang dari saya dan apabila kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Qulil haqq walau kana murran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.